Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kita bukan membandingkan, tapi kita perlu mengambil pelajaran. Kita umat muslim harusnya lebih paham dengan nilai-nilai seperti itu. Bukan non-muslim. Inggris, negara yang dianggap sekuler, yang hari ini oleh kata orang sudah mulai merabah kepada nilai-nilai keislaman. Sampai berani orang mengatakan di Inggris itu kami lihat Islam tapi kami tak lihat Muslim. Artinya apa kata mereka di Inggris itu? Kami melihat orang-orang Inggris melakukan nilai-nilai keislaman meskipun tidak banyak orang Muslimnya. Tapi justru sebaliknya gitu. Di Indonesia banyak orang Muslim tapi aku tidak melihat keislaman. Artinya apa? Nilai-nilai keislaman seharusnya dilakukan oleh orang Muslim tapi tidak dilakukan. Kenapa kata Nabi? Kelak di akhir zaman itu urwatan nilai-nilai Islam itu hilang sedikit demi sedikit. Artinya apa? Orang-orang Muslim tak akan mau menjalankan nilai keislaman. Yang menyebabkan hilang nilai keislaman itu umat Muslim itu sendiri. Aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah. Kita semua insyaAllah husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini mencoba kita bersama mengkaji satu buku, yang buku itu daripada poin penting yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas dalam kitabnya Aqidah tentang pemikiran Said Hawa, seorang ulama besar yang disebut sebagai atau yang dikutip oleh para ulama salafus saleh terkhusus dan ulama-ulama muasirah dalam pandangan Syekh Said Hawa ini nawaqidus syahadah. Dan ini menjadi rujukan oleh Syekh Sulaiman Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Dia ada kitab khusus Nawaqidul Islam. Dan kitab itu membahas tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Dia ada 10 poin. Di dalam kitab Said Hawa yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas itu, beliau mengutip setidaknya ada 20 hal yang nawaqidus syahadah. Berawal daripada Islam, ketika seseorang masuk ke dalam Islam dia punya gerbang. Gerbang untuk masuk ke dalam Islam itu adalah syahadat. Maka setiap muslim itu ketika mereka bersyahadat, dia harus paham konsekuensi daripada syahadat. Bukan sekedar bersyahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya sekedar ucapan. Ada esensi yang tersimpan di balik syahadat tersebut. Sehingga penting. Kenapa? Karena ketika orang masuk ke dalam Islam, aslamtu li rabbil alamin. Dia masuk ke dalam Islam. Gerbang dia masuk ke dalam Islam itu apa? Syahadat. Pertanyaannya adalah ada yang membatalkan Islam dan ada yang membatalkan syahadat. Apakah yang membatalkan Islam membatalkan syahadat secara otomatis atau sebaliknya? Ketika batal syahadatnya, batal Islamnya secara otomatis. Ulama berbeda pendapat dalam tingkatan ini. Kata para ulama salaf, orang-orang yang berposisikan pada nawaqidus syahadah atau nawaqidul Islam, mereka tidak kafir tapi mereka terjerumus dalam perbuatan yang disebut dengan kufur. Dalam bahasa Imam Syamsuddin Az-Zahabi disebut dengan pelaku dosa-dosa besar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka pada subuh hari ini kita ingin coba angkat hal-hal yang membatalkan syahadat. Tapi sebelum sampai pada hal yang membatalkan syahadat, sebaiknya kita lihat terlebih dahulu hakikat dan dampak daripada dua kalimat syahadat tersebut. Kalimat yang pertama yang disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah, persaksian kita kepada Allah.
Ini sudah disebutkan ketika janin yang masih berada di dalam rahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalimat ini menjadi dasar bagi umat muslim ketika mereka berada dalam rahim ibunya, itu sudah ditentukan sebelum dia dikeluarkan daripada rahim tersebut. Ada satu perjanjian atau ikrar yang tak bisa kita lepaskan, pengakuan seorang janin atau pengakuan janin tersebut akan Rabbnya yang disebut dengan persaksian atau ikrar. Alastu birabbikum, tidakkah aku ini Tuhanmu? Maka dijawab, qalu bala syahidna. Betul, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sehingga barulah kemudian Allah keluarkan. Kalau enggak. Maka apapun agamanya, ketika janin berada dalam rahim itu, semua janin yang berada dalam rahim itu aslama. Mereka berada dalam kondisi Islam. Makanya kalimat dalam hadis Nabi itu tergantung setelah dia keluar. Fa abawaihi yuhawidanihi am yumajjisanihi am yunassiran. Tergantung setelah itu. Kalau sudah lahir, tergantung pada orang tua dia. Apakah orang tua dia nanti mengkristenkan, membudakan, menghindukan, memajusikan, meyahudikan, itu tergantung. Poin pertama, kalimatnya itu disebut di dalam hadis Nabi, abawaikum. Abawaikum itu diterjemahkan oleh para ulama, satu poin utama yang paling dekat maknanya adalah orang tua. Jadi ketergantungan orang tua terhadap perubahan agama seorang anak sangat terikat. Yang kedua, pengaruh yang bisa atau yang bisa mempengaruhi agama seorang anak bukan hanya sekedar orang tua, tapi yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh. Ada orang tuanya muslim, anaknya non-muslim. Ada orang tuanya kafir, anaknya muslim, atau sebaliknya. Dan ini pengaruhnya banyak, lingkungan. Bisa jadi anaknya berkawan dengan orang-orang non-muslim yang tadinya muslim jadi non-muslim. Atau jadi kafir. Atau sebaliknya, orang tuanya kafir, anaknya kafir ketika berbaur dengan orang muslim, maka anaknya masuk ke dalam Islam. Dan ini penting untuk dipahami. Maka satu hal, kata Nabi, kata para ulama, syahadat menjadi gerbang. Poin pertama yang harus kita pahami daripada hakikat daripada syahadat, bahwa syahadat adalah gerbang masuk ke dalam Islam. Itu gerbangnya. Maka setiap orang yang bersyahadat, maka mereka akan masuk ke dalam Islam secara otomatis. Makanya kenapa kalimat ini begitu sakral? Sangat sakral sekali. Karena ketika rusak kalimat ini membuat seseorang tidak diterima amal ibadahnya. Bahkan Allah sebutkan habitat a'maluhum. Artinya apa? Orang yang terjerumus dalam pembatalan syahadat, dia keluar semua dari barisan tersebut. Ketika dia melakukan pembatalan syahadat tadi, semua amal ibadah yang dia lakukan Allah tolak. Allah tak mau terima. Bahkan Allah bakar. Habitat a'maluhum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata para ulama, bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, yashhaduhul muqarrabun. Hakikat yang pertama yang perlu kita pahami daripada syahadat itu, yang bersyahadat kepada Allah al-muqarrabun, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menjauhkan diri, maka disebut mohon maaf. Ini dalam surat Al-Kafirun. Kenapa kalimatnya Allah sebutkan kafirun? Orang yang benar, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut dengan siddiqin wal muqarrabin. Siddiqin wal muqarrabin. Orang yang benar, yang mengetahui jalan kebenaran. Dan mereka mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang menjauh daripada kebenaran tersebut, dan tidak mau mendekat kepada Allah, dan menutupi diri dia daripada kebaikan tersebut, maka dalam Al-Quran disebut dengan kafir. Arti kafir itu apa? Menutupi. Jadi kafir itu artinya menutup. Maka kafara artinya menutupi. Kafir orang yang menutupi diri. Kalimat ini sudah sangat paling lembut yang pernah kita temukan. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat ada kasus beberapa tahun yang lalu, bahwa tidak boleh pengucapan non-muslim, tidak boleh kita mengatakan kepada orang kafir itu kafir, itu sebenarnya bagian daripada program pendangkalan akidah yang kelak bisa membawa kita daripada batal syahadat atau keislaman kita. Artinya kenapa? Kita menolak Al-Quran.
Kalau Al-Quran bahasakan kafir, masa kita tak mau mengatakan kafir? Dan itu poin penting bagi kita. Baik. Yang kedua, wa ashhidu dzawa adlim minkum. Bersyahadatlah atau bersaksilah dua orang di antara kalian yang menjadi dekat bagi kalian. Dzawa adlim minkum. Orang-orang yang terdekat. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, dalam ayat, dalam surat yang tadi dibacakan oleh Pak Imam kita, idza ja'akal munafiqun. Ada orang masuk ke dalam Islam, bersyahadat dia asyhadu an la ilaha illallah, masuk dia ke dalam Islam. Tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, dia punya keinginan untuk menghancurkan Islam. Dan itu terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita. Apa itu idza ja'akal munafiqun? Surat khusus namanya surat munafik. Surat ini bukan tanpa sebab. Karena kata Nabi ada orang yang masuk ke dalam Islam itu memang bukan untuk mencari kedamaian. Siapa mereka? Al-munafiqun. Pertama kali muncul pada masa siapa? Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana munculnya? Di Madinatul Munawwarah. Siapa tokoh terkenalnya? Abu Ubaidah bin Salul. Seorang tokoh munafik yang paling terkenal. Bahkan Nabi mengatakan kepada Huzaifah ibn Yaman ada 40 nama orang munafik yang disampaikan oleh Nabi secara rahasia kepada Huzaifah ibn Yaman yang mereka masuk ke dalam Islam terpaksa. Artinya kata Nabi, sekalipun mereka bersyahadat, masuk ke dalam Islam, tapi mereka berada kepada kemunafikan, Allah ancam mereka dengan ancaman neraka jahanam, dan itu yang disebut dengan kufur dan bisa membatalkan syahadat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka kata Allah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik berkata, mereka berkata kami bersaksi bahwa Rasulullah atau Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad itu memang Rasul. Rasulnya Allah. Dan buat kalian. Tapi kata Allah kalimat selanjutnya, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apa kata Allah? Allah bersaksi bahwa orang munafik itu kata Allah memang sungguh-sungguh pendusta. Jadi Allah tahu mereka yang bersaksi kepada Allah. Sehingga Allah kata dalam surat yang lain begini, kata Allah dalam Al-Quran itu. Innalladzina yakfuruna Allah wa rusul. Orang-orang yang mengingkari atau kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat selanjutnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli. Mereka pengen membedakan mana iman kepada Allah dan mana iman kepada Rasul. Sehingga dalam kategori orang munafik itu ada dua. Ada orang yang cuma bersyahadat kepada Allah, tapi tak bersyahadat kepada Rasul. Atau sebaliknya. Bersyahadat kepada Rasul, tapi tak bersyahadat kepada Allah. Dan itu ada. Dari golongan kaum munafik. Makanya kesempurnaan syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu saja yang hilang dari dua syahadat ini, maka batallah keislaman seseorang. Kami cuma percaya kepada Allah. Kalimat selanjutnya dalam ayat yang tadi kita bacakan, nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian ayat Al-Quran, tapi kami tak beriman kepada sebagian ayat Al-Quran. Kalimat ini jelas Allah sampaikan. Poin pentingnya akidah. Apa poin pentingnya? Ada kelompok-kelompok tertentu yang cuma beriman atau bersyahadat kepada Allah, tapi dia tak bersyahadat kepada Rasulullah. Bahkan ada yang sebaliknya, hanya bersyahadat kepada Rasulullah, tapi tak bersyahadat kepada Allah. Kita ambil contoh. Syiah itu mengatakan pada diri mereka bahwa kami Syi'i. Kami ini orang Syiah. Bukan Muslim. Artinya apa? Mereka percaya kepada Allah, tapi mereka tak percaya kepada Rasulullah. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak percaya kepada Rasulullah dikategorikan dalam kalimat ingkar sunnah. Kelompok yang masuk pada tataran ingkar sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin ini penting untuk kita pahami sebagai satu hakikat syahadat yang ada dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita bersyahadat, maka jangan sampai rusak. Rusak syahadat kita, maka akan menyebabkan rusak pada keislaman kita. Rusak Islam kita, rusak iman kita. Rusak iman kita, rusak amal soleh kita. Bayangkan Bapak Ibu, tertibnya
Dari syahadat ke Islam, ke iman, amal saleh. Artinya apa? Tidak ada guna amal ibadah yang dia buat tapi rusak semuanya. Bahkan dalam hadis Nabi ada yang rusak iman, ada yang rusak Islam. Kalau rusak imannya belum rusak Islamnya, mungkin masih bisa selamat. Tapi kalau rusak Islamnya dikategorikan kepada kekufuran. Bahkan hampir mengatakan sampai kepada kategori kafir, hanya saja mereka tidak keluar daripada Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka kata para ulama, kata Said Hawa, hakikat syahadat perlu dipahami bahwa syahadat itu mendekatkan kita kepada Allah, meyakini sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah, atau Muhammad adalah Rasulullah. Karena begini kalimatnya dalam salat kita itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hakikat syahadat yang sesungguhnya. Maka ketika kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa, dalam sifat kudrahnya matalan, daripada sifat kudrahnya, maka kita harus pahami tidak ada kekuatan selain daripada Allah. Maka kalau kita paham ada kekuatan selain daripada Allah, rusak. Syahadat kita rusak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, coba kita lihat. Kata Said Hawa, paling tidak ada 20 yang membatalkan syahadat. Yang pertama kata beliau, bertawakal kepada selain dari Allah. Kita pahami dulu kalimat tawakal itu apa. Kalimat tawakal itu berserah diri selain daripada Allah, atau berserah diri. Tawakal itu berserah diri. Pertanyaannya adalah, kata Allah dalam Al-Quran, فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَتَوَكَّلْ إِلَى اللَّهِ. Bertawakallah kepada Allah. Kalimat ini sederhana. Tapi Allah sadar kalimat yang sederhana ini tidak banyak diungkapkan dan ditanamkan dalam diri umat muslim. Kenapa demikian? Karena sandaran umat muslim itu umat manusia bukan Allah. Sandaran umat manusia bukan Allah. Kita ambil contoh, ada sebab? Ada. Apa sebabnya? Pengaruh dunia, pengaruh kecintaan, pengaruh karena kebodohan, dan lain sebagainya menyebabkan mereka menyeleweng daripada hal demikian. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika sudah terlepas dari bencana, Nabi Harun ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk naik ke atas. Dalam perjalanannya, singkat cerita, umat yang ditinggalkan bersama Nabi Harun merubah akidah mereka dari menyembah Allah, mereka buat patung dengan tangan mereka sendiri. Uniknya, di situ ada Nabi Harun. Mengapa kok masih bisa mereka rubah akidah mereka? Itu satu. Sekarang Nabi tak ada, tabi'in tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Ulama berbeda-beda. Pertanyaannya, sangat mungkin atau tidak mungkin orang merubah akidah dia hari ini? Terus pertanyaan buat kita semua. Makanya kata Nabi dalam riwayat yang lain, dalam hadisnya itu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan kaum musyrik. Orang-orang musyrik itu bermunculan. Penyembah-penyembah manusia, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah pohon, matahari, laut, dan lain sebagainya itu bermunculan. Karena mereka orang-orang musyrik. Bahkan pelaku-pelaku tahayul, pelaku-pelaku syubhat, pelaku-pelaku khurafat itu bermunculan, kata Nabi. Lakanu musyrikin. Lakanu musyrikin. Mereka orang musyrik. Orang-orang musyrik yang zahir. Pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan orang yang bertawakal kepada selain Allah? Artinya apa? Ada orang yang berikhtiar, tapi ikhtiarnya dikembalikan kepada selain daripada Allah. Kita ambil konsepnya begini, paling sederhana. Orang yang bertawakal kepada Allah, ketika dia punya masalah, dia akan datang terlebih dahulu kepada Allah, baru kemudian dia lakukan ikhtiar. Setelah dia berikhtiar, barulah dia lakukan kembali bertawakal kepada Allah atau kembali kepada Allah. Tapi sekarang boleh kita lihat, manusia hari ini ketika mereka punya masalah, mereka datang kepada manusia atau datang kepada orang yang mereka anggap lebih pintar daripada mereka dan lebih berkuasa di antara mereka. Dan ini zahir. Itu yang harus kita alami. Ini yang harus kita hadapi dan kita alami hari ini.
Berapa banyak orang yang menyandarkan diri dia kepada manusia, melupakan kekuasaan Allah. Ketika anak dia sakit, dia langsung datang ke rumah sakit. Dia tanpa berdoa terlebih dahulu. Ini khawatir, ini bukan kekhawatiran, ini menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan kita setiap punya masalah tak datang kepada Allah, atau setiap sakit kita langsung datang ke tukang obat, tanpa mau datang kepada Allah terlebih dahulu. Padahal yang dilakukan oleh para anbiya, yang dilakukan oleh para ulama-ulama saleh, apa kata mereka? Berdoa kepada Allah, setelah itu baru mereka melakukan ikhtiar. Setelah ikhtiar, baru mereka kemudian datang kepada Allah bertawakal. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami konsepnya. Bukan datang dulu ke tempat yang lain, baru kepada Allah. Itu bukan ikhtiar. Kata Allah, mudah bagi Allah untuk menjawab. Loh, kalian datang bukan kepada aku kok. Manusia yang keluar dari rumahnya, tidak mengucapkan bismillah, tidak berniat untuk Allah, berarti mereka bukan untukku, kata Allah. Mereka melakukan sesuatu bukan untukku. Kalau mereka keluar dari rumahnya, berniat karena Allah, bismillah, dia ucapkan bismillah, mereka lakukan semua itu untuk Allah. Pertanyaannya adalah, sesederhana itukah? Betul. Memang sesederhana itu. Tapi sederhana itu mampu menyebabkan diterima atau ditolaknya amal ibadah seseorang. Kita bayangkan, keluar daripada rumah, kita tak ucapkan bismillah dan bukan sandaran kepada Allah. Ketika mati di tengah jalan, adakah Allah mau menganggap itu bagian daripada diri dia? Tidak. Kata Allah, dia bukan untukku. Dia melakukan sesuatu bukan untukku, kata Allah. Dan itu yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin pentingnya adalah, begitulah pengakuan kita terhadap Allah. Kalimat yang sederhana yang disebut dengan oleh Nabi, Sammillaha, bismillah, mampu menjadi penentu diterima atau ditolaknya amal ibadah seseorang. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini konsep yang paling penting. Wa 'alallahi falyatawakkal in kuntum mu'minin. Kata Allah. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika benar kalian orang-orang beriman. Kalimatnya sederhana. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika benar kalian orang-orang beriman. Kalimat ini sederhana. Kenapa Allah katakan jika kalian beriman? Karena banyak orang muslim yang tidak beriman. Kalau kita rujuk kepada persentase, jumlah umat muslim lebih banyak daripada jumlah orang beriman. Itu kalau kita rujuk lagi, kita kemudian lakukan penelitian lagi, orang beriman, sekian banyak orang beriman yang sholat ke masjid cuman berapa itu. Kalau kita rujuk lagi, orang yang sholat ke masjid, yang sholatnya khusyuk berapa banyak. Wah, begitu dia. Artinya apa? Begitulah kalimat yang jelas di dalam Al-Quran, bahwa kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang beriman. Karena Allah tahu ada orang yang cuma muslim saja. Makanya kita bisa lihat sekarang orang muslim KTP itu banyak. Kita tidak justice, tapi memang begitu. Ketika azan berkumandang, mereka biasa-biasa saja. Fi udhunihim waqra. Di telinga mereka ada sumbatan kok. Muslim, mereka muslim. Secara KTP mereka muslim, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat. Tapi mereka tidak paham esensi syahadat itu. Kalau mereka paham esensi syahadat mendekat kepada Allah, dia mesti datang kepada Allah. Dia tidak mungkin tinggalkan Allah. Itu esensinya. Maka poin yang paling penting bagi kita, yang pertama, yang membatalkan syahadat tadi, ketika mereka bertawakal selain daripada Allah. Kami sudah minta bantu tadi sama si Anu tuh untuk masukkan anak kami kerja. Ini poin penting nih. Kejadian di tengah-tengah umat hari ini. Betapa maraknya dipertontonkan di hadapan kita sandaran kepada manusia hari ini. Oh, banyak orang berbondong-bondong. Si Anu tuh kan punya kekuasaan. Kenapa kita tidak minta bantu sama si Anu tuh aja? Tapi dia tak pernah datang kepada Allah. Ya Allah, anakku mau cari kerja. Ajarkan anak itu tunduk kepada Allah dulu. Baru kemudian kita berikhtiar. Bisa jadi yang lain itu wasilah yang Allah berikan dan yang Allah ridhoi. Kadang ada wasilah yang Allah ridhoi dan Allah yang tidak ridhoi. Ada. Karena pengakuan manusia kepada manusia yang berlebihan. Maka tak bisa kita katakan tawakal kepada Allah.
Sedikit saja kita menyandarkan diri kita kepada manusia, itu tak bisa dikatakan bertawakal kepada Allah. Sedikit saja ada pengakuan bahwa manusia lebih baik daripada Allah, habis. Kita ambil contoh perbuatan yang paling sangat sederhana. Kita berobat sembuh penyakit kita dari obat yang kita minum. Kata orang tua kita, obat ni mujarab, ampuh, bisa menyembuhkan penyakit itu. Itu kalimat yang sangat sederhana, yang sengaja dibentuk oleh kaum liberal untuk merusak otak kita agar kita jauh daripada pengakuan kepada Allah. Padahal yang menyembuhkan kita bukan obat. Murni yang menyembuhkan kita itu Allah mutlak. Hanya saja Allah kasih wasilah melalui yang lain. Tapi bayangkan betapa manusia hari ini mengakui kehebatan obat daripada kehebatan Allah. Sederhana pengakuan kita. Itukah yang disebut dengan bertawakal kepada Allah? Tak. Dan itulah yang menyebabkan rusaknya daripada syahadat tadi. Yang kedua kata Allah, tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin adalah karunia Allah. Ini lebih parah lagi. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Aku sudah kasih kenikmatan itu dunia akhirat. Aku dah kasih zahir dan batin, kata Allah. Masih banyak manusia yang tak adil pada diri masing-masing. Masih banyak hari ini manusia yang tak adil pada diri dia sendiri. Kita ambil contoh orang yang tidak adil pada diri dia sendiri. Ketika dia mencari atau mengejar dunia saja, tanpa mengejar akhirat, itu tandanya sedang tidak adil pada diri dia. Orang yang adil itu imbang dua-duanya. Imbang dunianya, imbang dua-duanya, dunia dan akhiratnya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan itu Allah sampaikan. Kalian harus mencari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Dunia itu gunanya mengantar kepada akhirat. Bukan akhirat untuk mengantar dunia. Terbalik. Yang sekarang ini terjadi, akhirat itu untuk mengantarkan dunia. Apa maksudnya? Jual beli agama. Itu jual beli agama, dari akhirat dia perjualbelikan untuk mendapatkan dunia. Itu terbalik. Yang benar, dunia yang disuruh oleh Allah untuk kita lakukan kehidupan di muka bumi ini, yang tak boleh kita tinggalkan untuk mengantarkan kita kepada Allah. Maka konsep sederhananya, sangat tidak ada masalah bagi seorang muslim kaya, tapi bagaimana harta dia mengantarkan dia kepada Allah. Karena pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Poin yang kedua, harta itu kenikmatan, ya, yang Allah berikan. Tapi masih banyak manusia yang mengumpat apa yang diberikan oleh Allah. Kita ambil perbuatan paling sederhana. Ketika anak kita kasih makan. Makannya kok cuman ini aja. Bagian daripada umpatan yang tak bersyukur kepada Allah. Bagian daripada umpatan yang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi itu anak di bawah umur ya Pak Ustaz. Oke, kita maklumi. Tapi kalau anak yang sudah balik, kemudian mampu berkata demikian, mengumpat makanan dan orang tuanya diam, berarti tandanya pendidikan orang tuanya yang tidak benar. Kenapa kita katakan demikian? Ya karena kita tak mendidik rasa syukur kepada anak. Coba bayangkan, andai kata Allah tak mau kasih makan, apapun itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Paling banyak sifat yang dianggap sederhana oleh orang hari ini, dan itu sifatnya buruk, tabdzir. Sangat-sangat banyak orang yang melakukan tabdzir. Kita lihat, ketika ada acara apapun, dikasih minum aqua glass. Coba lihat, berapa banyak daripada aqua glass itu yang kosong murni. Yang tidak tersisa. Dan berapa banyak yang tersisa dan mereka tinggalkan. Berapa banyak makanan-makanan yang mereka makan tapi tidak habis. Dan mereka anggap itu biasa. Padahal mohon maaf, tabdzir itu bagian daripada rusaknya iman. Buktinya banyak yang melakukan. Ya, kenapa banyak yang melakukan? Karena mereka menganggap tabdzir itu sederhana. Dosanya biasa-biasa saja. Atau bahkan sebagian kalangan mengatakan itu tak berdosa. Nah, bayangkan Bapak Ibu, apa kata kaum liberal itu? Tabdzir itu tak berdosa katanya.
Kalau dikatakan tabzir itu tak berdosa, berarti rusak iman dia. Kenapa? Karena kita diperintahkan tidak boleh tabzir. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang yang tabzir itu kawan daripada setan. Kalimat kawan setan ini kiasan. Kiasan apa? Kiasan saking buruknya perbuatan tersebut. Tapi mengapa? Kok kita biasa-biasa saja? Bahkan kadang-kadang kalau anak kita tak habis, kita buang. Kita buang. Kenapa kita tak mau makan? Kenapa kita tak mau selesaikan? Dan ini perbuatan sederhana. Dan banyak umpatan-umpatan terhadap makanan atau kenikmatan yang Allah berikan. Kok cuman aku dapatnya cuman segini? Kok yang dimakan cuman ini? Kok ini terus? Dan lain sebagainya. Ada rasa tak bersyukur kepada Allah yang sangat sederhana. Ternyata itu mampu merusak syahadat kita. Kenapa? Di mana poin merusak syahadatnya? Ternyata perbuatan yang sederhana tadi yang tidak mau mengakui kenikmatan yang Allah berikan. Orang yang mengumpat makanan dan kenikmatan yang Allah berikan, secara tidak langsung dia menolak pemberian Allah. Orang yang menolak pemberian Allah secara tidak langsung tidak mengakui bahwa itu kenikmatan Allah. Dan uniknya lagi, orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kalau mereka menolak dan tidak mau menerima atau mengumpat makanan tersebut yang justru datang dari Allah, disitulah letak lemahnya iman yang disebut oleh para ulama. Jadi sederhana Bapak Ibu. Tapi sering kita temukan. Kenapa orang menganggap itu sederhana? Karena mohon maaf, tidak adanya pendidikan yang mendalam tentang hal yang sederhana. Kita ambil contoh, saya tidak membandingkan, saya tak membandingkan. Satu ketika saya berangkat ke Turki, saya masuk ke salah satu sekolah. Di dalam sekolah tersebut, Turki itu negara yang dianggap sekuler hari ini. Secara pemikirannya pengaruh Kemal Atatürk dia jadi sekuler. Sekuler itu artinya jauh antara nilai agama dengan sosial mereka itu jauh. Tapi mohon maaf, ada keunikan. Ada. Apa keunikannya? Ketika kita masuk ke dalam sekolah tersebut, ada pendidikan yang mereka buat kepada anak mereka. Apa itu? Jangan pernah sisihkan makanan sedikit pun. Meskipun cuma 1 biji. Coba bayangkan. Artinya apa? Dari kecil sudah diberikan pendidikan. Rasa syukur kepada Allah. Meskipun satu sisi negara itu sekuler. Karena sekulernya kan ada sebab. Sebab Kemal Atatürk. Tapi satu sisi mereka menerapkan sistem demikian. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kita bukan membandingkan. Tapi kita perlu mengambil pelajaran. Kita umat muslim harusnya lebih paham dengan nilai-nilai seperti itu. Bukan non-muslim. Inggris, negara yang dianggap sekuler, yang hari ini oleh kata orang sudah mulai merabah kepada nilai-nilai keislaman. Sampai berani orang mengatakan di Inggris itu kami lihat Islam tapi kami tak lihat Muslim. Artinya apa kata mereka? Di Inggris itu kami melihat orang-orang Inggris melakukan nilai-nilai keislaman meskipun tidak banyak orang Muslimnya. Tapi justru sebaliknya gitu. Di Indonesia banyak orang Muslim tapi aku tidak melihat keislaman. Artinya apa? Nilai-nilai keislaman seharusnya dilakukan oleh orang Muslim tapi tidak dilakukan. Ini poin penting bagi kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat tabzir ini di mana, boleh Bapak Ibu keliling warung-warung. Kelilinglah warung makan baik di malam hari. Kami sudah pernah lakukan beberapa kali, bukan penelitian secara konkret tidak, tapi melihat betapa banyak tabzir-tabzir itu yang dilakukan oleh umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bagian daripada kekufuran kita ke nikmatnya Allah. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu bukan tidak disebut la yashkur, tidak bersyukur, tapi langsung Allah katakan kafara, kufur. Barang siapa yang kafara, kufur dengan nikmatku kata Allah, ingat azabku sangat pedih kata Allah. Kenapa kalimatnya kafara? Kenapa kalimatnya tidak Allah katakan wa faman la yashkur, barang siapa yang tidak bersyukur, tidak seperti itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum kata Allah. Kebalikannya begitu. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku aku tambah kata Allah. Kalimat selanjutnya wala in kafartum, kalau kalian kufur. Artinya apa? Sandarannya kalimat yang tadi kita sampaikan. Apa yang disebut dengan kufur tadi?
orang yang tidak mengakui nikmat yang Allah berikan atau mencela, mencaci maki nikmat yang Allah berikan. Sederhana atau tak sederhana, itu ternyata mampu merusak syahadat kita. Sangat sederhana sekali. Pertanyaannya adalah, kalau rusak syahadatnya, apakah dia keluar daripada Islam atau tidak? Nah, ini poin perdebatan para ulama. Kata para ulama, dia tidak keluar daripada Islam, tapi derajat amal ibadah dia sama dengan orang-orang kafir. Sama dengan orang-orang kafir. Artinya apa? Apapun yang dia buat, dia derajatnya sama dengan orang kafir. Tidak Allah terima. Itulah yang disebut dengan kufur. Jadi kufur itu tidak mesti orang kafir. Kufur itu tidak mesti orang kafir. Kufur itu bisa dari orang muslim dan bisa juga dari orang kafir. Orang kafir sudah jelas kekufurannya karena kekafiran dia. Sementara orang muslim ada pelaku kekufuran, ada. Siapa dia? Itulah orang-orang yang tadi mencela nikmatnya Allah. Maka disebut dengan kufur. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kitab Imam Az-Zahabi itu, Al-Kabair, dosa-dosa besar, itu semua pelaku dosa-dosa besar itu dianggap sebagai pelaku kekufuran. Kita ambil contoh, ada orang yang meninggalkan salat. Nabi sebut di dalam hadisnya, "Faman tarakaha faqad kafara." Orang yang meninggalkan salat kafir kata Nabi. Orang yang tak puasa kafir kata Nabi. Orang yang tak zakat kafir kata dia. Pertanyaannya, yang tidak salat, yang tidak zakat, yang tidak puasa itu, yang paham dengan konsep ini muslim atau tak muslim? Muslim. Sekarang kenapa Allah katakan kafir? Apakah dia keluar daripada Islam? Tak. Dia tetap Islam. Dia berada dalam keislaman. Cuma dia kufur kepada Allah. Derajatnya sama. Nah, sama dengan yang tadi. Dikasih kenikmatan, dia caci, dia maki, dia celah bahkan. Baik zahir maupun batin. Sehingga mohon maaf, Allah tak mau terima itu. Kata Allah, mereka kufur. Kata Allah. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Apa kata Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Salah satu bentuk kekufuran yang dilakukan oleh orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan itu, ketika mereka diberikan kenikmatan dan kelebihan, mereka tidak mengeluarkan hak mereka. Haknya orang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, sebagian wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Sebagian di antara harta-harta mereka itu, kata Allah, ada haknya orang-orang yang berhak, kata dia. Siapa orang-orang yang berhak itu? Penerima-penerima tadi, siapa orangnya? Pertanyaannya adalah, sama seperti yang dikatakan oleh Qarun. Qarun itu mengatakan dalam Al-Quran itu begini, yang Allah abadikan, innama utituhu ala ilmin indi. Ketika aku diberi, kata Qarun, aku kan punya ilmu. Aku kan mendapatkan harta ini dengan jerih payahku sendiri. Kenapa kalian datang minta zakat, minta sedekah, minta bantu? Kata Qarun. Maka dijawablah oleh Qarun tadi, innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang kuhasilkan hari ini itu adalah hasil jerih payahku, kata dia. Jadi ngapain kalian datang minta zakat ke sini? Sampai-sampai Nabi Musa yang turun tangan untuk langsung meminta kepada Qarun. Bayangkan. Artinya apa? Allah kata, banyak orang hari ini tak mau berzakat itu dengan alasan begitu. Makanya orang yang tak mau berzakat sama. Abu Bakar memerangi orang yang tak mau zakat. Makanya sekarang ini penting. Ada orang yang tak mau zakat, perangi aja itu. Tapi kan kita punya aturan tersendiri kan begitu. Aturan-aturan seperti ini menjadi masalah bagi kita. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ada orang yang diberikan kenikmatan kepada Allah oleh Allah, mereka tak mau keluarkan sedikit daripada haknya orang lain, daripada harta mereka, berarti secara tidak langsung mereka sedang melakukan kekufuran terhadap nikmatnya Allah. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf. Berzakat jangan tunggu sempurna. Keluarkan saja. Kalau memang ternyata itu tak sampai zakat kita, ya masuk sedekah kita. Artinya ada yang kita kasih. Biar bentuk daripada syukur kita kepada Allah. Baik Bapak Ibu. Yang ketiga. Yang terakhir. Dia 20. Tak mungkin dibahas semua. Nah, mudah-mudahan.
Kalau Allah izinkan kita. Yang ketiga kata Allah, beramal dengan tujuan selain daripada Allah. Wah, ini parah lagi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pengakuan manusia. Pengakuan seorang hamba kepada Allah. Apa kata manusia? Kepada Allah. Sesungguhnya salatku, apapun ibadahku, untukmu, kata dia. Sekarang saya tanya kepada kita semua Bapak Ibu. Begitukah perilaku kita kepada Allah? Inna salati. Begitu dalam solat kita kan. Dalam solat aja kita kadang-kadang kita masih ingat, yang kita ingat itu kunci hilang. Duit hilang. Dalam solat. Memang dalam solat itu kadang-kadang mujarab itu. Kunci yang hilang bisa ketemu. Dia ada dua tempat, kata para ulama itu ada dua tempat yang mujarab itu. Untuk mengingat yang hilang. Satu dalam solat, yang kedua dalam kamar mandi. Kata dia. Sangat unik sekali Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Poin penting kita. Pengakuan manusia kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami mengakui bahwa Allah itu segalanya. Tapi kenyataannya kan tak begitu. Di akhir zaman kata Nabi, bahkan kata Nabi di akhir zaman bukan begitu. Lebih parah lagi kata Nabi. Yakunu khalfun min ba'di sittina sanah. Ada'us salah wa taba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya thumma yakuna khalfun ba'da sittina sanah, kata Nabi. Kata Nabi bahkan lebih parah lagi, kelak di akhir zaman itu akan muncul generasi-generasi yang adha'us salah. Mereka tak mau salat. Mereka meninggalkan salat. Kalaulah salat mereka tinggalkan, pengakuan mereka kepada Allah pasti mereka tinggalkan. Karena kalimat itu sering kita ucapkan dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaulah dia muslim, dia tak akan mungkin mengemis kepada manusia. Kalau dia mukmin, tidak mungkin seorang mukmin itu mengemis kepada manusia. Itu tidak mungkin. Kalau dia mukmin. Makanya kalimat kata Allah tadi, in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang beriman. Tawakalnya kepada Allah. Ini mengemis kepada manusia. Meminta kepada manusia. Mohon maaf, jangan tersinggung. Itu keadaan yang real hari ini yang kita hadapi. Kenapa kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, urwatan, nilai-nilai Islam itu hilang sedikit demi sedikit. Artinya apa? Orang-orang muslim tak akan mau menjalankan nilai keislaman. Yang menyebabkan hilang nilai keislaman itu siapa? Umat muslim itu sendiri. Sedikit demi sedikit, hilang dari diri. Apa contohnya? Itu tadi. Kata Nabi tadi. Kelak generasi selanjutnya, setelahku, kata Nabi. Mereka akan muncul generasi-generasi yang meninggalkan sholat. Bukan hanya sekedar meninggalkan sholat. Bahkan ada kelompok tertentu yang mengatakan bahwa sholat itu tak wajib. Coba bayangkan. Kalau cuma sekedar meninggalkan sholat, fasik dia. Kafir tapi fasik dia. Tapi ini uniknya lagi, bukan hanya sekedar meninggalkan sholat. Tapi lebih daripada itu. Mengingkari kewajiban sholat. Lebih berbahaya lagi. Ini kata Nabi. Maka Bapak Ibu, kata Allah, ada orang-orang yang beribadah, beramal bukan karenaku. Saya sampaikan Bapak Ibu satu hadis dari baginda Nabi sebagai penutup bagi kita semua. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Inna munafiqi ummati qurra. Kelak di akhir zaman kata Nabi akan muncul dari kalangan umat-umatku, kata Nabi, mereka qurra. Munafik tapi qurra. Bisa dipahami kalimat ini ya, munafik qurra. Apa maksudnya munafik qurra itu? Dia orang munafik, tapi dia paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, bisa baca Quran, hafal Al-Quran, tapi dia munafik, kata Allah. Diperjelas oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Apa kata Imam Nawawi? Siapa orang tersebut? Mereka yang menggunakan agama mereka liusiba minhud dunya, untuk mengambil dunia, kata dia. Mereka membaca Al-Quran sampai Allah katakan dalam hadis kursi itu begini. Kata Allah dalam hadis kursi itu, fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Quran. Untuk siapa kalian baca Quran? Untuk siapa kalian belajar ilmu? Kata dia. Dijawab sama mereka. Ta'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'ana fika. Apa kata Allah? Kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Kata Allah, dusta. Kata malaikat, engkau dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman wa qara'tul Qur'ana liyuqalu qari'an. Ada manusia-manusia di akhir zaman, kata Nabi, menuntut ilmu untuk dipanggil alim. Itu bukan tujuan karena Allah. Mereka
Membaca Al-Quran biar bisa dipanggil sebagai seorang yang bagus bacaannya atau qari. Itu Nabi sampaikan. Hadisnya sahih. Artinya apa? Pengingat bagi kita semua. Pengingat bagi kita semua. Kalimat yang disebut oleh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati yang paling berat untuk kita amalkan hari ini. Apalagi di tengah maraknya zaman dengan penuh gejolak hari ini, itu sangat-sangat berat bagi kita. Ditambah lagi pengaruh kaum-kaum liberal, sekuler yang berada di tengah kita ini, yang membuat kita semakin bisa jauh daripada nilai-nilai agama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Aman Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Bapak-bapak ada pertanyaan? Cukup? Aman? Masih aman? Ini baru 3 ini, belum goyang kan? Nanti kalau dah lebih dari 3 banyak goyang biasanya nih. Masya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Kata Said Hawa itu 20 itu, jangankan 20 Bapak Ibu. Syekh Sulaiman itu mengatakan 10 saja, itu sangat berbahaya bagi kita. Nawaqidul Islam, kata beliau ada 10. Yang membatalkan keislaman seseorang, ada 10. Dan itu 10 itu bukan sedikit. Banyak sangat. Apalagi kita nih dalam berakidah ini Bapak Ibu, seperti seorang yang berada di atas ujung tanduk. Salah jalan tergelincir habis kita. Seperti orang berada di pinggir jurang. Salah jalan saja, salah langkah kita habis. Kita masuk terjerumus. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi jalan kita agar kita bisa paling tidak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bisa istiqamah dalam keimanan dan akidah yang baik. Maka Bapak Ibu, insyaallah kalau kita umur panjang kita diketemukan lagi, kita akan sampaikan salah satu penyebab kedangkalan akidah kita di tengah masyarakat hari ini, itu salah satu penyebabnya kata para ulama adalah kebodohan. Bodoh akan akidah yang sahih. Jadi itu salah satu penyebab pendangkalan akidah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa penuntun kita, bisa menjadi, bisa memberikan kita tuntunan yang baik sehingga kelak kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dengan akidah yang baik dan benar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.